Oke, assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak di kimia koloid. Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai kestabilan koloid ya adik-adik. Nah, seperti kita tahu, untuk koloid sendiri ini suatu sistem dispersi yang relatif kurang stabil jika pembandingnya adalah larutan. Jadi larutan sangat stabil, dan jika koloid dibandingkan dengan larutan, maka koloid ini kurang stabil adik-adik. Nah, sehingga untuk menjaga kestabilan dari koloid tadi, itu bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penambahan stabilisator dari koloid, kemudian penambahan emulgator, jadi emulgator ini sebagai stabilisator, kemudian penambahan koloid pelindung. Nah, selain daripada itu, cara lainnya adalah menghilangkan muatan dari koloid itu sendiri. Nah, kita bahas yang pertama adik-adik mengenai penambahan stabilisator dari koloid. Nah, stabilisator itu adalah fungsinya tentu saja menstabilkan koloid, ya. Nah, contohnya penambahan emulgator dan koloid pelindung. Nah, emulgator ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu sistem emulsi, ya. Nah, sebelumnya adik-adik sudah tahu mengenai penggolongan dari koloid, ya, emulsi. Jadi emulgator ini merupakan suatu senyawa organik yang mengandung kombinasi gugus polar dan nonpolar, sehingga mampu mengikat zat nonpolar dan yang polar adik-adik. Nah, salah satu emulsi yang kita kenal sehari-hari adalah susu. Susu itu merupakan suatu emulsi adik-adik. Jadi cair dalam cair, ya. Cairnya apa? Lemak, lemak yang terdispersi dalam air. Nah, kita tahu sendiri lemak itu non polar adik-adik, air itu polar. Nah, tentu saja non polar dengan polar kan tidak akan saling melarutkan adik-adik. Nah, oleh karena itu ditambahkanlah emulgator. Nah, dalam susu itu secara alami sudah ada emulgatornya. Namanya kasein adik-adik. Nah, kasein ini adalah suatu protein yang berfungsi sebagai zat pengemulsi. Nah, jadi menggunakan kasein ini, jadi kasein salah satu sisinya mengikat lemak, sisi yang lain mengikat air. Sehingga jika kita lihat susu itu seperti larutan adik-adik. Jadi seperti homogen. Padahal itu adalah suatu sistem koloid. Nah, adik-adik untuk menghilangkan muatan koloid, ya, koagulasi sendiri ini bisa dipecah, ya, menghilangkan muatan dari koloid tersebut. Misalkan pada pembuatan suatu koloid ada ion yang mengganggu kestabilan koloid tersebut. Nah, penghilangan koloid ini, muatan koloid ini bisa menggunakan proses dialisis. Jadi dialisis ini adalah suatu sistem koloidnya nanti dimasukkan ke dalam suatu kantung. Dan kantungnya ini adalah kantung yang dapat melewatkan partikel kecil seperti ion atau molekul sederhana, tapi dia bisa menahan koloidnya adik-adik. Nanti air dialirkan, ya, dari satu saluran ke saluran yang lain melewati kantung tersebut adik-adik. Sehingga nanti ion atau molekulnya akan terbawa oleh arus air tersebut adik-adik. Tetapi koloidnya sendiri tidak akan bisa lewat. Kenapa? Karena ukuran dari membrannya sendiri itu tidak memungkinkan koloid untuk lewat, hanya memungkinkan ion atau molekul yang bisa lewat, ya. Pemanfaatannya sendiri ini adalah alat pencuci darah, hemodialisis itu menggunakan prinsip ini. Nah, untuk koloid pelindung adik-adik ini adalah koloid yang ditambahkan agar menjadi stabil. Contohnya kita tambahkan gelatin pada proses pembuatan es krim agar es krimnya tidak cepat memisah sehingga tetap kenyal. Kemudian adik-adik untuk pembuatan koloid, pada prinsipnya pembuatan koloid ini adalah mengubah partikel, ukuran partikelnya. Iya. Jadi yang asalnya kecil-kecil kita kondensasikan agar menjadi lebih besar, yang terlalu besar kita dispersikan agar lebih kecil. Ya, atau cara gabungannya adik-adik. Nah, yang pertama cara kondensasi. Ada empat teknik pembuatan koloid dengan kondensasi. Nah, kakak ulangi bahwa pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah mengubah partikel yang lebih kecil menjadi partikel yang lebih besar sesuai dengan ukuran dari partikel koloid. Nah, cara yang pertama adalah penggantian pelarut. Ya, jadi contoh metode ini adalah pembuatan sol belerang, di mana belerang dilarutkan dulu dalam alkohol sampai jenuh. Kemudian kita masukkan ke dalam pelarut air adik-adik, sedikit demi sedikit. Nanti akan menggumpal jadi koloid akibat penurunan kelarutannya dalam air. Kemudian reaksi dekomposisi rangkap. Jadi pada pembuatan sol AgCl, larutan AgNO3-nya encernya dicampurkan dengan HCl encer sehingga terbentuk AgCl dalam bentuk koloid. Kemudian reaksi redoks adik-adik.
Nah, sol emas dibuat dengan metode ini. Nanti garamnya direduksi dengan menggunakan reduktor formaldehid. Kemudian hidrolisis pada pembuatan koloid logam besi, aluminium, krom ini menggunakan teknik ini adik-adik. Karena basa logam tersebut nanti bersifat koloid. Nah, misalkan pada pembuatan sol FeOH 3 kali larutan FeCl3 ditambahkan pada air panas. Ya. Nah, untuk cara dispersi ya, itu adalah memecah molekul besar menjadi molekul yang kecil. Kalau kondensasi dari kecil ke besar, kalau dispersi itu dari yang besar ke yang kecil. Ada dua cara. Yang pertama cara mekanik, yaitu pemecahan dilakukan dengan menggunakan lumpang atau lumping dan palu kecil ya. Kemudian sedangkan dalam industri ini menggunakan mesin penggiling koloid. Nah, zat yang sudah halus ini dimasukkan ke dalam cairan sampai terbentuk sistem koloid. Contohnya pembuatan sol belerang. Ya, mula-mula dihaluskan dulu, didispersikan dalam air sehingga membentuk suatu sistem koloid. Kemudian cara peptisasi ini menambahkan larutan yang memiliki ion sejenis dengan endapan, sehingga endapannya nanti terpecah menjadi partikel koloid. Kemudian cara busur Bredig, ya, pembuatan sol-sol logam AgAuPt pada umumnya menggunakan metode ini. Logam yang akan dibuat koloid digunakan sebagai elektroda. Nanti ketika dua elektroda ini diberi arus dan saling didekatkan, maka akan timbul loncatan listrik dalam medium pendispersinya. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari koloid bisa sering kita temukan, misalkan deterjen. Ya, deterjen ini punya ekor yang nonpolar, kepala yang polar. Nanti ekor yang bersifat nonpolar nempel pada minyak, kepala yang polar akan menempel pada air. Sehingga deterjen ini bisa membersihkan kotoran. Ya. Kemudian pada pemurnian gula, adik-adik ya, gula tebu yang masih berwarna itu dilarutkan dalam air panas, kemudian dilewatkan pada suatu sistem koloid misalkan karbon. Nanti zat warna yang menempel pada gula ini akan terabsorpsi sehingga akan diperoleh gula yang bersih dan putih. Kemudian pembentukan delta adik-adik. Tanah liat dan pasir yang terbawa sungai merupakan suatu sistem koloid. Muatannya negatif. Muatan negatif ini akan dinetralkan oleh air laut yang banyak mengandung muatan positif di muaranya. Sehingga akan dihasilkan proses koagulasi yang ditandai dengan terbentuknya delta. Kemudian pada proses penjernihan air yang mengandung tanah liat dan pasir yang bermuatan negatif, ini kita bisa bersihkan dengan menggunakan tawas adik-adik yang nanti akan membentuk koloid. AlOH 3 kali bermuatan positif nanti akan menggumpalkan koloid lumpur sehingga terjadi koagulasi. Kemudian penggumpalan darah, ya. Darah sendiri ini mengandung koloid protein yang bermuatan negatif. Nanti jika ada luka kecil, ya, untuk membantu penggumpalan darah digunakan tawas yang mengandung ion Al3+ dan Fe3+. Nanti ion ini akan menetralkan muatan partikel koloid protein sehingga membantu penggumpalan darah. Nah, adik-adik, untuk pembahasan mengenai kestabilan koloid, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di latihan soal, pembahasan yang lain, dan latihan soal. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.